Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih. Nah, kabar gembira bagi teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari Novika. Soalnya Mimin telah mengupload videonya di halaman Traktir Mimin. Namun saat ini Mimin masih menyediakan dua folder dengan judul yang berbeda, yaitu Daniel Steiner dan juga Amael Jericho. Dan sekedar info tambahan, adegan 18 plus dari novel Amael Jericho telah Mimin ceritakan secara eksplisit. Jadi bagi teman-teman yang nonton di video itu, harap menggunakan earphone atau semacamnya. Soalnya Mimin bahkan menyebut benda lelaki dan perempuan secara jelas hingga adegan itu-itunya. Nah, lantas bagaimana cara mengaksesnya? Gampang saja, teman-teman tinggal klik link di kolom komentar yang Mimin sudah pin. Setelah itu pilih konten eksklusif dan silakan beli dengan jumlah gelas cendol yang telah ditentukan. Mimin akan update terus novel salah paham dari novel ini. Jadi ditunggu ya informasi berikutnya dari Mimin. Oke, itu saja, mari lanjutkan videonya. Pada halaman terakhir komik itu, Subei terdiam sejenak sebelum akhirnya bertanya dengan ragu apakah Mo Xiaotian benar-benar telah mati. Sebagai mantan teman sekelas, meskipun ia sejak lama tahu bahwa akhir seperti itu adalah hasil terbaik bagi Mo Xiaotian, ia tetap merasa sedih atas kematiannya. Namun alasan utama pertanyaannya bukan semata kesedihan, melainkan kecurigaan terhadap metode kematian tersebut. Retakan ruang secara teori memiliki tingkat kematian 99,99% bagi siapapun yang masuk ke dalamnya. Akan tetapi, dalam logika manga, bahkan peluang kematian 100% pun bisa dipatahkan oleh tokoh utama, apalagi jika masih menyisakan secercah harapan. Terlebih lagi, tidak sedikit manga yang menghidupkan kembali karakter yang tampak benar-benar mati di tahap awal cerita. Kematian samar seperti tersedot ke dalam retakan ruang justru sangat mungkin menjadi jalan untuk kemunculan kembali. Manga Consciousness tidak memberi jawaban pasti dan hanya menyatakan bahwa semuanya bergantung pada keinginan pembaca. Karakter Mo Xiaotian pada dasarnya merupakan fitur penting untuk musim kedua. Setelah organisasi Black Flash sebagai antagonis utama musim kedua sepenuhnya dimusnahkan, ia bisa saja benar-benar dikeluarkan dari cerita. Namun, jika popularitasnya cukup tinggi, bukan tidak mungkin ia kembali. Pola seperti itu sudah lazim dalam manga masa kini. Subei memahami hal tersebut dan tidak melanjutkan pertanyaan itu. Ia justru mengungkapkan kebingungannya karena mengira bab ini akan menjadi bab terakhir musim ini. Dari hasil yang ada, tidak terlihat seperti penutup musim. Manga Consciousness menjelaskan bahwa masih ada satu bab lagi untuk menyelesaikan semuanya sekaligus meletakkan dasar bagi musim ketiga. Mendengar itu, Subei merasa lega dan segera membuka forum untuk melihat reaksi pembaca. Komentar langsung memang sudah memberinya gambaran, tetapi forum adalah cerminan paling jelas dari opini para pembaca. Di sana, ia mendapati bahwa pembahasan tentang dirinya dan Mo Xiaotian hampir seimbang. Ia membuka sebuah unggahan populer yang mempertanyakan apakah Subei sebenarnya adalah pemimpin organisasi Destiny. Dalam diskusi itu, para pembaca mengaitkan detail lama tentang kepala sekolah Wudi yang pernah mengirim pesan kepada pemimpin Destiny agar ikut serta dalam pertempuran, serta pernyataan Subei bahwa ia telah memenuhi permintaan kepala sekolah. Hal itu menimbulkan dugaan mengerikan, apakah yang ia penuhi adalah permintaan agar organisasi Destiny ikut bertarung, atau permintaan agar pemimpinnya sendiri turun tangan. Banyak pembaca terkejut dan mulai meragukan penafsiran mereka sendiri. Ada yang merasa penulis memang sengaja memberi isyarat. Ada pula yang tidak percaya, mengingat usia Subei yang baru sekitar 16 tahun, sementara organisasi Destiny telah berdiri lebih dari 10 tahun. Spekulasi berkembang liar, mulai dari kemungkinan bahwa ia bukan pendiri melainkan hanya penerus, bahwa orang tuanya yang misterius mungkin adalah pendiri organisasi dan mewariskannya kepadanya,
hingga dugaan konyol bahwa ia menjadi pemimpin secara tidak sengaja karena menemukan simbol atau bahwa orang tuanya mendirikan organisasi khusus untuknya sejak kecil. Sebagian pembaca memperingatkan agar tidak terlalu yakin karena penulis sering memberikan umpan palsu. Namun yang lain mengakui bahwa meskipun mengejutkan, kemungkinan itu tidak terasa janggal dan justru cukup masuk akal. Subei menilai arah opini publik masih baik. Lagi pula, kali ini penulis sendiri yang mengendalikan jalannya cerita, sehingga jika ada masalah pun dapat dengan mudah disesuaikan dari dunia nyata. Bagi Subei, urusan di sisi manga untuk sementara berakhir. Kehidupannya selanjutnya kembali ke rutinitas sehari-hari, meskipun belum bisa sepenuhnya biasa karena mereka masih harus menghadapi Nightmare Beast. Karena kondisinya yang istimewa, meskipun memiliki kekuatan tempur besar, risikonya juga tinggi jika terdeteksi oleh Nightmare Beast. Pemerintah tidak memberinya tugas lapangan. Ia hanya perlu tinggal di kota yang aman dan mengamati takdir orang-orang di sana setiap saat. Perannya mirip dengan Feng Lan, tetapi karena tumpang tindih fungsi, mereka tidak ditempatkan di kota yang sama. Sejak kembali, selain Ai Baozu, ia belum bertemu teman sekelas lain. Semua orang sangat sibuk dan belum ada waktu untuk bernostalgia. Berkat tindakan Jiang Tianming dan yang lain sebelumnya, kekuatan tempur Nightmare Beast telah banyak berkurang, terutama di tingkat tinggi. Meski mereka semakin bertindak brutal, tanda-tanda kemunduran sulit disembunyikan. Pada hari Sabtu, ketika jumlah Nightmare Beast semakin menurun dan sebagian besar anggota kelas yang masih di bawah umur memiliki tugas lebih longgar, akhirnya mereka memiliki waktu untuk berkumpul. Lokasi dipilih di Refuge City No. 1, tempat Feng Lan berada, karena ia tidak bisa pergi. Ai Baozu bahkan mengambil cuti setengah hari dan datang melalui susunan teleportasi. Pusat perhatian tentu saja Subei, yang hampir setengah tahun tidak terlihat. Ai Baozu mendengus dan mengingatkannya bahwa dahulu ia berkata semuanya akan baik-baik saja, padahal ekspresinya saat itu jelas menunjukkan bahaya. Ia kesal karena saat ditanya, Subei justru menyepelekannya. Subei menjawab tanpa rasa bersalah bahwa tanpa masalah, pertunjukan tidak akan berlanjut. Si Zhao terkejut melihat keberanian itu, sementara Ai Baozu tertawa kesal dan mengancam akan mengusulkan agar atasan barunya memberinya tugas agar tidak bermalas-malasan di kota. Menyadari situasi, Subei segera mengakui kesalahan dan berjanji akan memberitahu bahaya lebih awal jika ada kesempatan. Ai Baozu akhirnya puas dan berterima kasih. Mereka kemudian duduk bersama Jiang Tianming dan yang lain. Jiang Tianming menanyakan kondisi Subei dengan penuh perhatian, dan Subei menjawab bahwa ia bertanggung jawab atas tubuhnya sendiri. Wu Mingbai teringat bagaimana Subei selalu pandai meloloskan diri dari bahaya, tetapi juga teringat luka serius terakhirnya sehingga tak lagi bisa tertawa. Li Su setengah bercanda mengatakan bahwa jika ia memiliki kemampuan Subei, ia pun bisa menjaga dirinya dengan baik. Qi Huang mengakui mulai memahami pentingnya melindungi diri sendiri, sesuatu yang dulu tak sesuai dengan sifatnya. Lan Subing terharu melihat perubahan itu, dan suasana pun dipenuhi tawa. Mu Tieren kemudian menanyakan keberadaan Feng Lan. Tak lama, Feng Lan masuk bersama Ling Yu. Selama periode ini, Ling Yu memainkan peran besar dengan kemampuannya yang mematikan banyak Nightmare Beast tanpa tanding. Karena itu, ia juga menjadi target kebencian dan dilindungi ketat di Refuge City nomor 1. Feng Lan duduk di samping Subei, menyapanya, lalu mengeluarkan sebuah benda dari cincin penyimpanannya dan memberikannya. Subei menerima sebuah apel setengah merah setengah hijau, mengangkat alisnya, dan bertanya apa benda itu, bercanda bahwa bentuknya mirip apel dalam dongeng Putri Salju. Feng Lan mengangguk dan menjelaskan bahwa benda itu bernama The Queen's Poison Apple. Jika memakan bagian merahnya, apapun penyebab kematian yang terjadi,
pemakannya hanya akan memasuki keadaan mati suri. Untuk kembali normal, cukup memuntahkan apel tersebut. Namun, setelah 1 kali mati suri, jika tubuh kembali menerima serangan fatal kedua, efeknya tidak lagi berlaku. Singkatnya, itu adalah item kebangkitan tanpa efek samping yang berarti, sangat kuat dan langka. Su Bei kebingungan mengapa Feng Lan memberikannya. Dengan ekspresi polos, Feng Lan menjawab bahwa itu adalah pengganti. Karena Su Bei pernah menggunakan item serupa sebelumnya, ia hanya menggantinya agar jika bahaya datang lagi, Su Bei tidak kekurangan alat kebangkitan. Sebelum Su Bei sempat menanggapi, Wu Mingbai berdiri sambil memegang item lain. Ia dan 2 orang lainnya juga ingin memberikan pengganti item kebangkitan. Ia menegaskan bahwa Su Bei pasti telah menyelamatkannya, dan hadiah itu pantas diterima. Si Zhao Hua pun berdiri menyusul dengan item kebangkitan miliknya. Su Bei memiringkan kepala, bertanya apakah mereka telah merencanakannya bersama. Mereka saling pandang dan tertawa. Jiang Tianming mengatakan itu hanya kebetulan. Su Bei menerima 2 kelompok item itu tanpa sungkan. Ia memang telah menyelamatkan orang, jadi wajar jika mendapat balasan. Namun untuk apel dari Feng Lan, ia sempat hendak menolaknya karena merasa tidak kekurangan lagi. Feng Lan dengan serius mengatakan bahwa keluarganya memiliki sangat banyak item tipe kebangkitan dan pertahanan, seolah-olah jumlahnya seperti bulu pada seekor sapi. Keluarga Feng memang telah mengoleksi sebagian besar item semacam itu selama bertahun-tahun. Akhirnya, Su Bei tidak menolak kebaikan temannya. Sebagai tuan rumah, si Zhao Hua menyiapkan hidangan dengan cermat. Tidak ada pantangan makanan, dan setiap orang memiliki setidaknya 1 hidangan favorit di meja, menunjukkan pengamatannya yang teliti. Suasana makan penuh tawa, tetapi semua orang secara tidak langsung menghindari topik tentang Mo Xiaotian. Meski pertempuran panjang telah sedikit meredakan kesedihan, kematian seorang teman tetap sulit dilepaskan. Walau Mo Xiaotian pernah berkhianat, ia lebih banyak berbuat baik daripada buruk, sehingga tak seorang pun menyalahkannya. Wu Jin mendekat ketika tidak ada yang mengelilingi Su Bei. Ia menyampaikan pesan dari ayahnya, menanyakan berapa banyak anggota organisasi, Destiny, yang datang, sekaligus menyerahkan sebuah item pertahanan sebagai tanda terima kasih atas bantuan Su Bei. Karena Su Bei sebelumnya berpura-pura mati, ucapan terima kasih itu baru bisa disampaikan sekarang. Su Bei hanya menjawab polos bahwa dalam organisasi intelijen, identitas anggota dirahasiakan bahkan satu sama lain, dan mungkin hanya pemimpinnya yang tahu jawabannya. Ia memang mengetahui jawabannya, tetapi tidak mungkin membocorkan rahasia organisasi. Waktu pembaruan bab terakhir musim kedua datang sesuai perkiraannya. Setelah lebih dari setengah tahun, Nightmare Beast hampir sepenuhnya musnah dan tak lagi mampu melancarkan serangan besar. Manga Consciousness mengumumkan pembaruan King of Abilities. Su Bei yang sedang makan segera menyelesaikan suapannya, melirik kembali pemberitahuan masuk sekolah yang tergeletak di meja, lalu membuka manga. Bab penutup itu dimulai dengan adegan normal, manusia bekerja sama membasmi Nightmare Beast. Penulis membuat potret kelompok besar, menampilkan banyak tokoh yang dikenal Su Bei, para siswa, Alpha Ability Academy, Mu Yunfan, Feng Manman, perwira Zhou dan Zhou Min dari desa Longevity, ketua, Life Tech Machinery Co. Ltd. Yang masih di penjara, Feng Ling, Cyril, mantan anggota, Black Flash, keluarga Wu Mingbai, trio Meng Huai, dan lainnya. Menjelang akhir, giliran kelompok protagonis tampil. Sesuai urutan kepentingan plot, Su Bei muncul keempat dari belakang. Penulis tidak menempatkannya paling depan karena selama periode ini ia relatif santai. Bahkan kemalasannya digambarkan kontras dengan yang lain, ketika semua bertempur gagah berani, Su Bei justru menonton kartun di kamar. Dari sudut pandang menyeluruh,
jumlah Nightmare Beast di medan perang terus berkurang. Para pengguna ability memiliki waktu untuk berkumpul kembali, warga sipil mulai kembali berdagang. Detail demi detail menunjukkan bahwa pertempuran perlahan berpihak pada manusia. Nuansa kebangkitan setelah musim dingin yang panjang terasa jelas, menandakan musim ini mendekati akhir. Cerita utama ditutup dengan adegan Subei dan yang lain menerima pemberitahuan masuk sekolah kembali dari Endless Ability Academy. Kepulangan mereka ke sekolah melambangkan badai pertempuran yang mulai mereda. Meski itu tanda kembalinya kehidupan normal, Subei memiliki perasaan campur aduk. Ia tahu itu berarti kedamaian, tetapi sebagai siswa, tidak ada yang benar-benar antusias untuk kembali sekolah. Saat hendak menutup manga, ia menyadari masih ada halaman berikutnya. Ia berhenti dan membukanya. Adegan pertama menunjukkan situasi pasca perang. Mayat Nightmare Beast yang belum menghilang menumpuk bersama beberapa jenazah manusia, menghadirkan pemandangan kejam. Manusia datang membersihkan jenazah sesama mereka, mengurus pemakaman dan santunan bagi keluarga korban. Nightmare Beast kemudian mulai menghilang, kebencian yang melahirkan mereka akhirnya lenyap bersama kematian mereka. Awalnya, Subei mengira asap hitam yang muncul hanyalah efek visual seperti aura ability yang digambar agar pembaca lebih mudah memahami. Namun ia segera menyadari kemungkinan lain, bagaimana jika itu bukan sekadar efek, melainkan sesuatu yang benar-benar keluar dari jasad Nightmare Beast. Ia membuka halaman berikutnya. Satu panel besar memenuhi halaman, di sebuah pulau terpencil berwarna kelabu, ombak bergulung. Sosok ramping berjubah hitam berdiri di tepi tebing, memegang sabit panjang. Untaian kabut hitam turun dari langit dan diserap ke dalam sabitnya. Mata Subei melebar. Ia segera menyimpulkan bahwa itu adalah bos musim berikutnya. Komentar pembaca pun meledak, menebak-nebak sosok tersebut sebagai penjahat baru, menyamakannya dengan malaikat maut, dan memuji aura misteriusnya. Manga Consciousness mengonfirmasi bahwa sosok itu memang bos terakhir musim ketiga. Setelah hening sejenak, Subei bertanya apakah itu salah satu orang tua Jiang Tianming, lebih tepatnya ayahnya. Manga Consciousness terdiam lama sebelum bertanya mengapa ia berpikir demikian. Subei menjelaskan bahwa sebagai protagonis, orang tua Jiang Tianming pasti memiliki peran penting. Karena belum dibahas di dua musim pertama, kemungkinan besar akan muncul di musim ketiga. Kemampuan Jiang Tianming, Deat Sumen, sejak awal terasa seperti bom waktu yang belum meledak. Sosok berjubah hitam dengan sabit sangat sesuai dengan citra malaikat maut, sehingga sulit tidak mengaitkannya dengan Jiang Tianming. Manga Consciousness mencoba berargumen bahwa dari siluet saja tak bisa dipastikan jenis kelaminnya. Subei memandang langit dengan ekspresi aneh dan mengingatkan bahwa kemampuan ibu Jiang Tianming adalah Deat Rai. Kalimat itu membuat Manga Consciousness kembali terdiam tanpa jawaban. Setelah menunggu lama tanpa jawaban, Manga Consciousness tetap diam, seolah pergi merajuk. Subei tidak memedulikannya dan kembali menatap siluet berjubah hitam itu sambil berpikir dalam. Citra malaikat maut dan kabut hitam yang diserap ke sabit memberi petunjuk tentang kemampuan ayah Jiang Tianming. Kemampuan itu kemungkinan besar berkaitan dengan menyerap energi Nightmare Beast atau energi kematian untuk tujuan tertentu. Secara konsep terdengar sedikit berkaitan dengan Deat Sumen milik Jiang Tianming, meski tidak sepenuhnya sama. Kemampuan bukan sesuatu yang bisa diwariskan begitu saja. Kemiripan itu lebih merupakan kebetulan yang diatur oleh penulis. Subei sendiri tidak terlalu memikirkan bos musim berikutnya. Itu adalah urusan Jiang Tianming sebagai protagonis. Ia paling hanya akan membantu seperlunya. Yang lebih mengusiknya adalah fakta bahwa Manga Consciousness tidak membantah analisanya sedikitpun. Jika ada kesalahan, entitas itu pasti akan segera menyanggahnya. Keheningan berarti semua tebakannya benar.
Artinya, kemampuan Jiang Tianming memang berpotensi menjadi bom waktu. Sejak pertama kali mendengar tentang Deatsumen, Su Bei sudah merasa kemampuan itu berbahaya. Menyerap kemampuan orang mati untuk digunakan sendiri mudah memicu ambisi dan ketakutan. Jika bukan karena Jiang Tianming adalah protagonis, kemampuan seperti itu bisa membuat siapapun dicurigai. Jika publik mengetahuinya, Jiang Tianming pasti akan ditakuti. Pemerintah mungkin tidak akan membatasi kebebasannya secara terang-terangan, tetapi pengawasan dan tatapan waspada dari orang-orang sekitar sudah cukup membuatnya menderita. Ditambah lagi kemungkinan manipulasi dari pihak jahat, situasi bisa memburuk. Sebagai teman sekelas, Su Bei mungkin akan ikut terdampak. Ia tidak ingin berdiri sepenuhnya di satu sisi atau menarik diri sepenuhnya. Pilihan terbaik baginya tetap menjadi pihak netral, menikmati kehidupan kampus normal sambil sesekali memanfaatkan celah plot untuk memperkuat diri. Waktu berlalu cepat, dan hari pertama sekolah akhirnya tiba di bulan September. Endless Ability Academy telah dibangun kembali, dan mereka kini menjadi siswa kelas 3. Berbeda dengan sekolah biasa, Akademi Ability menganggap pertempuran melawan Nightmare Beast sebagai bagian dari pembelajaran, sehingga para siswa tetap naik tingkat. Di kelas, hampir semua siswa tampak bersemangat kecuali Su Bei yang duduk santai. Ia justru penasaran, kini Nightmare Beast hampir musnah, pelajaran apa yang masih perlu diajarkan. Setelah lebih dari setahun perang, jumlah Nightmare Beast tersisa kurang dari 1/10. Mereka yang tersisa memilih bersembunyi demi bertahan hidup. Artinya, misi ke depan akan semakin jarang. Mungkin pada generasi mereka yang menua nanti, era Nightmare Beast benar-benar berakhir. Bagi umat manusia itu kabar baik, tetapi bagi para pengguna ability, situasinya rumit. Dulu mereka hampir memiliki mangkuk nasi besi, pekerjaan terjamin setelah lulus. Kini, dengan musuh utama hampir hilang, peluang kerja menyusut drastis. Mayoritas dari mereka memiliki ability tipe tempur yang sulit diterapkan di masyarakat biasa. Penggunaan ability terhadap warga sipil pun dibatasi ketat. Pendidikan umum mereka juga tidak menonjol. Masa depan terasa samar. Namun menurut Su Bei, sebenarnya pilihan tetap banyak. Identitas sebagai pengguna ability saja sudah cukup untuk menarik perhatian publik. Menjadi selebritas, duta perusahaan, streamer, selama pembatasan dicabut, peluang menghasilkan uang sangat besar. Dunia ability hanya sebagian kecil dari populasi. Kembali ke masyarakat umum tetap membuka banyak jalan. Yang lebih dikhawatirkan Su Bei justru konflik baru. Tanpa musuh eksternal, apakah pengguna ability akan menjadi sumber konflik berikutnya? Rasa superioritas karena memiliki kekuatan istimewa bisa menimbulkan masalah. Selama ini, konflik eksternal menutupi potensi gesekan internal. Jika kasus kejahatan oleh pengguna ability terekspos luas, opini publik bisa berubah drastis. Ia berharap pemerintah dapat memberikan arah pekerjaan yang jelas agar tidak terjadi kekacauan. Di kelas, topik itu memang menjadi pembahasan utama. Bahkan siswa dari keluarga kaya seperti Si Zhaohua dan Ai Baozu pun peduli, karena kebijakan baru memengaruhi bisnis keluarga mereka. Hanya Feng Lan yang tampak tenang. Kemampuan profesi selalu berguna dimanapun. Wu Jin bertanya pada Su Bei tentang pendapatnya. Jiang Tianming bahkan sudah bisa menebak jawabannya. Su Bei tersenyum santai dan berkata bahwa apapun yang terjadi, ia tetap ingin menjadi pemilik toko perangkat keras. Tepat pukul 7.59, Meng Huai memasuki kelas. Tanpa basa-basi, ia langsung membahas pengaturan setelah kelulusan. Ia membawa setumpuk materi dan menjelaskan beberapa pilihan. Opsi pertama adalah menjadi polisi, baik polisi sipil, kriminal, pasukan khusus, atau tentara, berdasarkan kemampuan dan keinginan masing-masing.
Jumlah pengguna ability tidak banyak, sehingga distribusi mereka tetap wajar, dan kebugaran fisik mereka sangat cocok untuk profesi tersebut. Zhao Xiaoyu menanyakan arti, berdasarkan keinginan. Meng Huai menjelaskan bahwa kelas mereka, kecuali untuk polisi sipil, dapat memilih di antara 3 opsi lainnya. Polisi sipil dianggap kurang sesuai bagi pengguna ability kuat seperti mereka. Zhao Xiaoyu juga menanyakan soal gaji. Meng Huai menjawab bahwa gaji pokok setara dengan polisi biasa, dengan bonus tambahan setiap kali ability digunakan. Melihat semua siswa tidak lagi mengajukan pertanyaan, Meng Huai melanjutkan penjelasannya. Pilihan kedua adalah pekerjaan yang diatur pemerintah, setara dengan posisi tetap. Namun penggunaan ability akan diawasi ketat. Jika digunakan sembarangan, posisi itu akan dicabut dan mereka harus mencari pekerjaan sendiri. Bagi freelancer yang memiliki sertifikat kualifikasi ability, aturan penggunaan relatif longgar selama tidak melanggar larangan penggunaan terhadap manusia. Namun jika menerima posisi tetap, pembatasan jelas lebih ketat. Meski demikian, bagi mereka yang ability-nya kurang menonjol atau lebih menginginkan kehidupan stabil dibanding gaji tinggi dan risiko tempur, opsi ini cukup menarik. Mu Tieren dan Zhao Xiaoyu terlihat tergoda, meski masih ragu. Ling Yu yang jarang berbicara akhirnya angkat suara, menanyakan jenis pekerjaan tetap yang dimaksud, apakah hanya pekerjaan kantor. Ia sebenarnya ingin tahu apakah ability seperti miliknya yang tidak cocok menjadi polisi masih memiliki ruang jika memilih jalur pemerintah. Meng Huai menjelaskan bahwa pilihannya beragam, instansi pemerintah berbagai tingkat, rumah sakit umum, perusahaan milik negara, dan lainnya. Namun mereka harus melaporkan ability masing-masing untuk dipertimbangkan penempatannya. Mereka hanya bisa mengisi formulir preferensi, selebihnya pemerintah yang menentukan. Setelah itu, ia menjelaskan opsi ketiga, tidak menerima penugasan pemerintah dan mencari pekerjaan sendiri setelah lulus. Ia membagikan dokumen berisi regulasi terbaru dari pemerintah ability. Sube membaca dengan saksama, karena hal itu menyangkut langkahnya di masa depan. Ia ingin memahami aturan agar dapat memanfaatkannya, bukan dibatasi olehnya. Aturan baru tidak banyak. Intinya tetap melarang penggunaan ability terhadap manusia dan mewajibkan izin sebelum penggunaan. Tambahan pentingnya ada 2. Pertama, setelah kembali ke masyarakat umum dan memiliki lisensi ability, mereka tidak boleh menggunakan identitas sebagai pengguna ability untuk mencari pekerjaan, artinya tidak boleh mempromosikan diri sebagai ability user secara terbuka. Kedua, jika ingin menjadikan ability sebagai profesi, misalnya ability, God of Cooking, untuk menjadi koki, mereka dapat mengajukan izin usaha khusus ke pemerintah ability. Jika disetujui, ability boleh digunakan dalam pekerjaan tersebut. Aturan ini mencegah pengguna ability terlalu mencolok dan menimbulkan ketidakpuasan publik, namun tetap memberi jalur mandiri bagi yang ingin mengandalkan kemampuan sendiri. Jiang Tianming kemudian bertanya apakah mereka bisa tetap tinggal di dunia ability. Dibanding kembali sepenuhnya ke masyarakat umum, ia lebih ingin memaksimalkan kemampuannya di sana. Hanya segelintir orang seperti si Zhao Huai yang sudah memiliki industri di dunia ability yang benar-benar percaya diri bisa bertahan di sana. Pemerintah tentu sudah mempertimbangkan hal ini. Nightmare Beast belum sepenuhnya punah, dan dunia Nightmare Beast masih perlu dijelajahi kembali. Selain itu, generasi pengguna ability baru tetap membutuhkan pengajar. Maka walau lapangan kerja berkurang, tetap ada kebutuhan. Meng Huai menjelaskan bahwa siapapun yang ingin berburu Nightmare Beast harus melewati wawancara guild resmi yang ditunjuk pemerintah. Mereka yang ingin menjadi pengajar atau staf pemerintah juga harus melalui proses seleksi khusus. Namun ia menambahkan bahwa saat kelulusan akan ada rekrutmen kampus, sehingga prosesnya lebih mudah, mirip rekrutmen universitas biasa.
Mendengar jalur untuk tetap tinggal di dunia ability masih terbuka, suasana kelas menjadi lebih tenang. Sebagai anggota kelas S, mereka yakin bisa memperoleh posisi yang diinginkan. Pertanyaan terakhir datang dari Subei. Ia bertanya bagaimana jika ingin melanjutkan ke universitas terlebih dahulu, lalu mencari kerja setelah lulus. Seluruh kelas menoleh dengan ekspresi beragam. Di mata mereka, masa depan sudah jelas, untuk apa repot kuliah. Bagi Subei, alasannya jelas. Ada subsidi kebijakan bagi pengguna ability yang melanjutkan studi, bebas biaya kuliah dan mendapat tunjangan bulanan. Selain itu, sebelumnya kuliah tidak memengaruhi peluang kembali bekerja di dunia ability. Kini situasinya berubah karena dunia ability tidak lagi kekurangan tenaga, tetapi Subei tetap ingin memahami kebijakannya. Meng Huai menjelaskan bahwa subsidi tetap berlaku. Cukup membawa surat penerimaan ke pemerintah ability, biaya kuliah akan dibebaskan dan tunjangan ditransfer setiap bulan. Setelah lulus universitas, mereka tetap bisa mengikuti proses rekrutmen kampus bersama lulusan ability lainnya. Ia juga menjelaskan bahwa setelah ujian kelulusan, akademi akan menanyakan preferensi jalur kerja masing-masing sebelum memulai proses seleksi lanjutan. Penjelasan menyeluruh itu membuat hati para siswa yang sempat gelisah menjadi tenang. Kelas hari itu lebih seperti sesi tanya-jawab daripada pelajaran formal. Namun setelah menerima jadwal pelajaran kelas 3, mereka menyadari tantangan lain menanti. Dalam seminggu, hanya 2 mata pelajaran terkait Nightmare Beast. Sepertiganya adalah pelajaran umum seperti matematika dan bahasa, sisanya pendidikan jasmani dan penguatan ability. Dibanding dulu yang hanya memiliki sedikit pelajaran umum, peningkatan ini jelas bertujuan membantu mereka beradaptasi dengan masyarakat biasa. Keluhan pun terdengar di seluruh kelas. Tidak ada yang merindukan pelajaran budaya setelah 2 tahun tanpa itu. Subei pun tidak senang. Ia memang ingin kuliah, tetapi kurikulum akademi jelas bukan untuk mempersiapkan ujian masuk universitas secara mendalam. Mengikuti ritme sekolah justru lebih lambat dibanding belajar mandiri. Menurutnya, keputusan untuk sepenuhnya beralih ke kehidupan damai terlalu dini. Musim ketiga manga bahkan belum dimulai. Selain itu, ada fenomena aneh, jumlah siswa tahun pertama baru tidak berkurang, malah meningkat sedikit. Padahal kelahiran pengguna ability dan Nightmare Beast sama-sama dipicu meteor yang kini sebagian besar telah dihancurkan. Secara logika, jumlah seharusnya menurun. Peningkatan itu hanya bisa berarti 2 kemungkinan, ada faktor besar yang belum ditemukan, atau sesuatu yang baru telah lahir. Subei menduga hal inilah yang akan menjadi latar utama musim ketiga. Dugaannya terbukti. Pada akhir pekan setelah ujian bulanan pertama kelas 3, berita besar meledak. 3 celah ruang tak berdasar, menyerupai lubang hitam, muncul di berbagai penjuru dunia. Salah satunya berada dekat Endless Ability Academy. Melihat berita resmi, Subei segera naik taksi menuju lokasi. Meski ada garis pembatas dan ia tak bisa mendekat, ia tetap bisa melihat celah hitam itu, tanpa cahaya sedikit pun, dengan daya hisap samar yang terasa oleh mental energinya. Di luar garis pembatas, kerumunan orang berkumpul, baik warga biasa maupun pengguna ability. Petugas dan ahli meneliti dengan wajah serius. Tak lama kemudian, Jiang Tianming dan 2 rekannya tiba di lokasi, menatap celah itu dengan ekspresi terkejut. Pada saat itulah suara, Manga Consciousness, terdengar di telinga Subei. Trailer King of Abilities Season 3 telah diperbarui dan diminta untuk diperiksa. Seorang gadis berambut pendek mengenakan seragam, Endless Ability Academy, menatap kartu siswanya berulang kali dengan wajah penuh kegembiraan. Ia akhirnya berhasil memasuki dunia King of Abilities sebagai siswi kelas 3, satu angkatan dengan Jiang Tianming dan yang lain. Kesempatan itu dibelinya dengan harga mahal,
dan menurutnya semua itu sepadan. Ia berdiri di sebuah ruang kelas kosong tanpa kamera pengawas bersama 4 rekan yang sama bersemangatnya. Mereka semua adalah pembaca dari dunia nyata yang membeli kesempatan untuk masuk ke dunia manga dan merasakannya secara langsung. Seorang anak laki-laki berkacamata dan mengenakan jam tangan melihat jadwal dan mengingatkan agar mereka masuk kelas terlebih dahulu. Meski hanya bisa tinggal sehari, mereka tetap harus bertindak sesuai identitas sebagai siswa. Anak laki-laki berambut merah mengeluh karena merasa rugi harus menghabiskan 40 menit untuk satu pelajaran, tetapi ditegur oleh gadis berkacamata. Siswa bertubuh gemuk mencoba menenangkan suasana dan mengatakan bahwa selama mereka tidak mencolok, guru tidak akan memanggil mereka. Setelah satu pelajaran matematika berlalu, kelimanya merasa kelelahan. Mereka tidak menyangka harus mengikuti pelajaran umum alih-alih kelas ability. Namun gadis berambut pendek segera menyemangati mereka. Mereka memiliki alasan resmi untuk mendekati kelompok protagonis, sebagai anggota OSIS yang diminta menyampaikan pemberitahuan rapat kepada kelas S. Secara prosedural, seharusnya Ki Huang sebagai ketua OSIS menerima pemberitahuan terlebih dahulu. Namun karena berbagai alasan administratif dan keterlibatan sebelumnya di dunia Nightmare Abyss, informasi itu justru lebih dulu sampai ke wali kelas A dan murid-muridnya. Saat tiba di depan kelas S, melihat sosok-sosok yang selama ini hanya mereka lihat di manga, kelimanya menahan napas. Anak laki-laki berjam tangan berbicara lebih dulu, berusaha menekan kegembiraannya, menyampaikan bahwa guru meminta mereka menghadiri rapat di ruang 403. Setelah memasuki kelas, kelimanya tanpa sadar memusatkan pandangan pada karakter favorit masing-masing. Anak laki-laki berjam tangan dan gadis berambut pendek sama-sama menatap Subei. Sebagai karakter populer, Subei memang memiliki banyak penggemar. Melihat wajah Subei yang bahkan lebih tampan daripada di manga, mata gadis itu berbinar. Rambut emas dan mata ungu yang seharusnya terasa aneh pada manusia nyata justru tampak serasi dan misterius padanya. Ia bahkan berpikir bahwa jika bisa berpacaran dengan Subei, ia rela menukar kesempatan itu dengan 1 juta yuan. Subei yang duduk di baris belakang dekat jendela mengangkat alis ketika mendengar suara mereka. Mata ungunya menatap gadis berambut pendek itu sejenak. Saat pandangan mereka bertemu, gadis itu merasa seolah seluruh dirinya terlihat jelas tanpa tersisa. Napasnya tercekat dan pikirannya kosong. Subei segera mengalihkan pandangan, tidak berniat memperlihatkan bahwa ia mengetahui identitas mereka. Sebelumnya, manga Consciousness sudah memberitahunya bahwa pembaca dari dunia nyata akan berkunjung. Sebagai sosok 2,5 dimensi, ia dapat melihat keberadaan mereka. Beberapa hari sebelumnya, ia sudah melihat para pengunjung dalam wujud jiwa tanpa tubuh. Pengalaman itu jauh lebih mengganggu baginya. Ada yang terus-menerus berteriak menyatakan cinta, ada yang membuat wajah aneh di depannya, bahkan mengikuti sampai ke pemandian. Ia tidak bisa mengungkapkan bahwa ia dapat melihat mereka, karena itu justru akan menimbulkan masalah baru. Kini, untuk pertama kalinya, ia melihat pembaca dengan identitas resmi di dunia ini. Di matanya, di balik tubuh fisik mereka, terlihat jelas jiwa asing yang menumpang. Setelah menerima pemberitahuan, seluruh anggota kelas S keluar bersama dan berjalan menuju ruang rapat. Ki Huang memperhatikan bahwa wajah kelima siswa kelas A itu memerah. Ketika ia bertanya, anak berambut merah gugup dan beralasan karena panas, tetapi Lan Subing langsung menyanggah karena saat itu bulan September. Siswa gemuk dengan cepat menjelaskan bahwa mereka terlalu mengagumi kelas S sehingga merasa gugup. Penjelasan itu masuk akal, mengingat reputasi kelas S di dunia ability memang sangat tinggi. Ki Huang yang sedikit bangga menawarkan tanda tangan. Kelima pembaca itu langsung menyetujuinya dengan antusias. Mereka tahu bahwa setelah proses peninjauan,
mereka boleh membawa satu benda keluar dari dunia manga. Buku berisi tanda tangan tentu menjadi kenang-kenangan berharga. Gadis berambut pendek kemudian mendekati Subei. Ia meminta tanda tangan sambil menyebut dirinya penggemar, lalu memohon izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan setelahnya. Ia bahkan mengusulkan agar bertanya di tempat lain, karena merasa Subei mungkin tidak ingin pertanyaannya didengar teman-temannya. Si Zhao Hua menunjukkan kewaspadaan, tetapi Subei sendiri terlihat santai. Ia menyetujui dan mengajak gadis itu ke lapangan. Jiang Tianming sempat memanggilnya dengan ragu, tetapi Subei hanya tersenyum dan meminta mereka tidak mengikuti. Di lapangan yang sepi, Subei berdiri dengan tangan bersilang dan tetap tersenyum tenang. Ia mempersilakan gadis itu bertanya. Dengan wajah memerah karena antusiasme dan niat membuat keributan, gadis berambut pendek itu akhirnya mengajukan pertanyaan pertamanya, di antara anggota kelas S, siapa yang paling dekat dengan Subei? Mendengar pertanyaan gadis berambut pendek itu, sudut bibir Subei sedikit berkedut. Pertanyaan semacam itu memang khas pembaca, tentang kedekatan hubungan antar anggota, tentang siapa yang paling istimewa. Ia sendiri dulu sering membaca manga dan memahami kebiasaan para pembaca mendiskusikan hal-hal seperti itu. Namun ditanya langsung seperti ini tetap terasa rumit. Ia bersyukur gadis itu mengajukannya secara pribadi. Jika ditanyakan di depan teman-temannya, situasinya akan lebih sulit. Kini hanya mereka berdua, sehingga ia bisa menjawab dengan bebas. Ia menjawab bahwa semua anggota kelas S sama saja, dan ia selalu memperlakukan teman sekelasnya secara setara. Jawaban itu jelas tidak sepenuhnya jujur, karena mustahil memperlakukan semua orang dengan benar-benar sama. Namun ia tidak berniat memilih satu nama pun. Gadis itu tampak tidak puas, tetapi ia cukup cerdas untuk tidak memaksa. Ia segera mengajukan pertanyaan kedua tentang hari ketika Subei mengorbankan dirinya demi menyelamatkan orang lain, menanyakan bagaimana keadaan pikirannya saat itu. Subei tertawa ringan dan menjawab bahwa ia tidak memiliki perasaan khusus, karena yang ia korbankan hanyalah sebuah item. Bahkan jika item itu gagal, ia memiliki berbagai rencana cadangan, mengendalikan opini publik melalui forum atau menerima saran, manga consciousness, untuk berganti identitas dan hidup kembali. Baginya, pengorbanan itu hanyalah pertukaran yang menguntungkan. Gadis itu sempat terdiam, lalu bersiap mengajukan pertanyaan terakhir. Namun sebelum kalimatnya selesai, ekspresinya berubah. Manga consciousness mengeluarkan peringatan agar ia tidak membocorkan fakta tentang dunia manga kepada karakter. Jika melanggar lagi, ia akan langsung dikeluarkan. Gadis itu segera mengubah cara bertanya. Ia menanyakan, jika Subei berpindah ke dunia novel, menurutnya ia akan menjadi karakter seperti apa? Subei langsung menangkap maksud tersembunyi pertanyaan itu, tetapi tetap menjawab dengan tegas bahwa ia tentu akan menjadi protagonis. Gadis itu merasa ia salah memahami maksudnya dan mencoba mengubah pertanyaan lagi, jika kisah kelas mereka dijadikan novel, peran apa yang akan ia mainkan? Dengan nada serius, Subei tetap menjawab bahwa ia akan menjadi protagonis. Baginya, setiap orang adalah protagonis dalam kisahnya sendiri. Jawaban penuh keyakinan itu membuat gadis berambut pendek terdiam. Ia menyadari bahwa mungkin ia menyukai Subei bukan sekadar karena kekuatannya, tetapi karena kepercayaan diri dan keyakinannya sebagai pusat cerita. Di balik sikap cerianya, ia sebenarnya memiliki rasa tidak aman, dan melihat Subei membuatnya ingin menjadi lebih percaya diri. Setelah kembali ke ruang rapat, si Zhao Hua langsung menanyakan isi pertanyaan gadis itu. Subei hanya menyebutnya sebagai pertanyaan menarik dan mengalihkan topik ke waktu dimulainya rapat. Tak lama kemudian, terdengar percakapan pelan dari gadis berambut pendek dan teman-temannya tentang kemungkinan adanya adegan bonus yang berkaitan dengan musim ketiga.
Mereka merasa puas karena kesempatan masuk dunia manga tidak sia-sia. Ucapan itu tidak dipahami siswa lain, tetapi Subei menangkap maknanya dan mulai menantikan isi rapat. Ia menyadari bahwa jika petunjuk musim ketiga sudah mulai ditebar kurang dari 2 minggu sejak sekolah dimulai, berarti alur baru akan segera datang. Kedamaian yang baru saja terbentuk tampaknya tidak akan bertahan lama. Rapat dimulai setelah Ki Huang menyampaikan pembukaan. Wali kelas A menjelaskan berbagai agenda OSIS, mulai dari kompetisi pelajaran budaya hingga perencanaan ujian dan studi wisata. Setelah urusan rutin selesai dan siswa yang tidak berkepentingan keluar, rapat khusus kelas 3 dimulai. Wali kelas A menjelaskan bahwa seorang pengguna ability tipe ruang menemukan fenomena aneh. Ruang di planet ini berfluktuasi seperti air yang mengalir dan tidak stabil. Karena itu, mereka meminta Feng Lan melakukan profesi. Hasil ramalannya tidak optimistis. Masa depan akan kembali jatuh ke dalam kekacauan. Semua orang mengerutkan kening. Subei mencoba meminta penjelasan lebih detail melalui tatapan, tetapi Feng Lan hanya menggeleng dan mengirim pesan bahwa masa depan tertutup kabut dan tidak terlihat jelas. Subei tidak tahu apakah kabut itu akibat mekanisme manga atau ability tertentu, tetapi jelas informasi masa depan sulit diperoleh. Satu-satunya petunjuk konkret adalah fluktuasi ruang. Jiang Tianming kemudian mempertanyakan peningkatan pelajaran budaya, khawatir jika krisis jangka panjang terjadi, siswa yang kurang latihan tidak akan mampu menghadapinya. Guru menjelaskan bahwa peningkatan terbesar hanya berlaku bagi kelas 3, sedangkan kelas 1 dan 2 hanya menggantikan jam Nightmare Beast yang berkurang. Jika krisis besar benar-benar terjadi, kurikulum akan disesuaikan lagi. Jawaban itu tidak sepenuhnya memuaskan. Zhao Xiaoyu paling frustrasi karena ia tidak berniat kuliah dan merasa dirugikan harus mengikuti banyak pelajaran budaya, apalagi hanya kelas 3 yang mendapat porsi tambahan. Subei tertawa kecil lalu menahan diri, menyatakan bahwa kebijakan itu seperti dorongan agar mereka kembali ke dunia biasa. Guru segera menyangkal dan menegurnya, mengatakan bahwa tujuan mereka hanya memperluas pilihan lulusan. Dengan nada santai, Subei bahkan mengusulkan agar pelajaran budaya untuk kelas S dikurangi saja, karena pilihan mereka sebenarnya tidak banyak. Sebagai kelompok protagonis, mereka hampir pasti akan tetap berada di dunia ability, kecuali jika cerita benar-benar berakhir setelah kelulusan. Sedangkan Subei sendiri, yang bukan bagian inti protagonis, memiliki kebebasan lebih besar untuk memilih jalannya. Itulah sebabnya ia bersikeras ingin melanjutkan ke universitas, baginya, memiliki lebih banyak opsi selalu lebih menguntungkan. Di luar gerbang, Endless Ability Academy, berdiri sebuah toko perangkat keras yang tampak aneh. Letaknya tidak masuk akal, siapa yang membuka toko perangkat keras di dekat Akademi Pengguna Ability. Terlebih lagi, harga tanah di sekitar Akademi sangat mahal. Setelah Nightmare Beast hampir dimusnahkan, seharusnya harga turun, tetapi kemunculan celah ruang justru membuatnya melonjak. Ditambah adanya ruang bertipe vampire di sekitar sana, nilainya semakin tinggi. Harga per meter persegi saja sudah di luar jangkauan siswa biasa seperti Wang Lele. Karena itu, keberadaan toko yang tampak tidak menguntungkan dan sepi pengunjung itu menimbulkan rasa penasaran. Sepulang sekolah, Wang Lele mengajak Qiaoxin untuk mengunjungi toko tersebut. Qiaoxin sempat mengeluh dan menyinggung soal tugas sekolah, bahkan mengingatkan bahwa wilayah sekitar akademi pernah kacau dan berbahaya. Namun Wang Lele tetap bersikeras. Ia berbisik bahwa hampir setiap pelanggan yang masuk ke toko itu adalah pria tampan atau wanita cantik. Menurut instingnya sebagai pembaca manga, tempat itu pasti tidak sederhana. Akhirnya mereka tiba di depan papan nama bertuliskan, Destiny Hardware Store. Bagian dalamnya mengecewakan, hanya tampak seperti toko biasa dengan dekorasi roda gigi.
Seorang pegawai perempuan sedang tertidur di balik meja kasir. Setelah dibangunkan, pegawai itu menawarkan bantuan dengan ramah. Wang Lele mengeluarkan jam mekanik rusak dari ruang penyimpanannya dan meminta perbaikan. Pegawai itu memperbaikinya dengan mudah menggunakan ability dan meminta bayaran 350 yuan. Wang Lele terkejut. Ia mengira akan ada proses rumit dengan suku cadang, tetapi ternyata tidak diperlukan sama sekali. Pegawai itu menjelaskan bahwa ia hanya diwajibkan bisa memperbaiki barang, bukan menggunakan komponen perangkat keras. Toko ini jarang memiliki pelanggan dan lebih seperti tempat singgah bagi pemiliknya untuk berkumpul dengan teman. Rasa penasaran kedua siswi itu justru semakin besar. Mereka menanyakan siapa pemilik toko tersebut. Saat pegawai hendak menjawab, pintu kembali terbuka. Seorang pemuda tinggi hampir 1,9 meter masuk dengan mantel hitam dan kacamata hitam. Rambut emasnya mencolok, dan wajahnya tetap tampan meski tertutup kacamata. Ia tampak terkejut melihat ada pelanggan. Qiao Xin tiba-tiba menyadari sesuatu dan menyebut namanya, Su Bei. Nama itu terkenal di dunia ability. Ia adalah salah satu anggota legendaris kelas S. Meski tidak memegang jabatan tinggi, reputasinya tidak diragukan. Konon, di antara kelas S yang penuh bakat, kekuatannya termasuk yang teratas. Su Bei mengangguk, melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan mata ungu dengan senyum samar. Ia menanyakan keperluan mereka. Wang Lele buru-buru menyatakan bahwa mereka datang mencarinya dan bertanya apakah toko itu hanya menjual perangkat keras. Su Bei menyadari kebohongan kecil itu, tetapi tetap menjawab bahwa selain perangkat keras, ia juga menjual takdir. Ia menjelaskan bahwa mengganti keberuntungan hari ini berharga 150.000 yuan, mengganti keberuntungan di hari tertentu di masa depan 100.000 yuan, sedangkan mengubah takdir atau menemani masuk ruang dihitung sesuai situasi. Ia juga menerima bisnis intelijen. Ia adalah pemimpin organisasi, Destiny, dan meskipun tidak semua orang tahu, itulah sumber pendapatannya selain menjelajah ruang. Setelah mengatakan itu, ia melepas mantel dan menyuruh pegawainya libur selama seminggu dengan gaji tetap dibayar. Pegawai itu langsung pergi dengan penuh semangat. Su Bei kemudian duduk santai di balik meja kasir dan kembali menawarkan bantuan, menyebutkan bahwa tempat itu akan segera ramai. Qiao Xin dengan canggung mengakui bahwa mereka tidak punya cukup uang, tetapi tetap menanyakan cara kerja perubahan keberuntungan. Su Bei menjelaskan dengan sabar. Namun sebelum ia selesai, seseorang kembali datang. Seorang pemuda berambut perak masuk dan meletakkan sarung tangannya di rak. Ia berkata dengan nada seolah wajar bahwa Su Bei tidak pernah mengirim pesan terlebih dahulu, jadi ia harus mengawasi tempat ini untuk menemukannya. Ia lalu bertanya berapa lama Su Bei akan bekerja kali ini. Su Bei mengangkat alisnya dan menanggapi dengan nada santai, menyadari bahwa kedatangannya tidaklah kebetulan. 6 tahun sejak kelulusan, Su Bei mempertahankan ritme hidup yang santai, bekerja 3 hari, beristirahat 2 hari. Saat masih kuliah, hal itu masih wajar. Namun bahkan setelah lulus universitas, ia tetap sering menghilang untuk bepergian. Jika orang tidak tahu bahwa ia adalah pengguna ability, mereka mungkin mengira ia sekadar travel blogger. Sejak kemunculan banyak celah ruang di dunia pada awal musim ketiga manga, Su Bei semakin sering menjelajah. Dengan kekuatannya, hampir tidak ada ruang yang tak bisa ia masuki. Ia dapat menyaksikan pemandangan yang tidak ada di dunia luar sekaligus memperoleh keuntungan materi. Akibatnya, ia sering tak bisa dihubungi karena tidak ada yang tahu ruang mana yang sedang ia jelajahi. Karena itu, setiap kali ia kembali, kenalan yang sedang senggang akan datang menemuinya untuk menanyakan berapa lama ia akan tinggal. Jika bisa mengajaknya menjelajah bersama, itu lebih baik lagi. Ketika ditanya,
Subei menjawab bahwa ia akan tinggal sekitar 1 bulan, tetapi tidak akan turun ke ruang manapun selama setengah bulan pertama. Ruang yang dimaksud adalah celah-celah spasial yang belum banyak dieksplorasi manusia. Sejak musim ketiga dimulai 6 tahun lalu, celah-celah itu bermunculan dan terhubung ke dunia lain. Barulah saat itu diketahui bahwa makhluk yang dipanggil pengguna ability tipe summoner bukanlah ciptaan kosong, melainkan berasal dari ruang yang terhubung dengan mereka. Contohnya naga yang pernah dipanggil Meng Huai berasal dari ruang ras naga. Status pengguna tipe summoner pun melonjak tinggi dan menjadi incaran tim eksplorasi. Namun keunggulan itu hanya penting bagi yang lemah. Bagi Subei, selama makhluk di ruang tersebut memiliki kecerdasan, mustahil mereka berani melawannya setelah memahami kemampuannya. Setelah 2 tahun pelatihan di musim ketiga, meski sengaja meminggirkan diri dari sorotan, kekuatannya tetap meningkat pesat. Ia kini diakui sebagai salah satu powerhouse dunia ability. Kelemahan mental energi yang dulu membatasi skala kemampuannya telah ia atasi. Subei sekarang mampu mengubah takdir sekelompok orang. Kecuali seseorang dapat membunuhnya seketika tanpa sepengetahuannya, hampir tak ada yang berani menyentuhnya. Bahkan upaya menutupi bahaya dengan item khusus pun sulit berhasil, karena ia telah lama mengantisipasi kelemahan itu. Kembali ke toko, setelah mendengar ia memiliki waktu 1 bulan, si Zhao berpura-pura santai menawarkan komisi keluarga untuk menyesuaikan keberuntungannya selama setengah bulan, lalu menjelajah bersama di paruh berikutnya. Sebuah suara perempuan terdengar dari luar, menggoda bahwa mereka mencoba memonopoli waktu Subei. Zhao Xiaoyu masuk dengan senyum ceria dan meminta ikut serta. Si Zhao Hua mengenang pertama kali mereka bertiga bekerja sama saat diculik, menyadari 6 tahun telah berlalu. Zhao Xiaoyu juga menyinggung organisasi Black Flash sebagai kenangan lama. Mereka sempat bercanda untuk pergi diam-diam tanpa memberitahu yang lain, tetapi Subei menggeleng. Ia menyadari beberapa pihak telah mengawasi toko sejak ia kembali. Sebagai pengguna ability tipe takdir yang kuat dan relatif independen, ia sering menjadi sasaran pendekatan berbagai kekuatan. Tak lama, Lan Subing dan Jiang Tianming masuk bersama 2 orang lainnya. Jiang Tianming langsung menyampaikan inti, mereka menemukan celah ruang baru yang tampaknya berkaitan dengan worldliness. Ia mengundang Subei dan yang lain untuk menjelajahinya. Ruang itu digambarkan seperti jaring laba-laba raksasa dengan benang emas memenuhi kehampaan putih. Benang-benang itu tidak bisa disentuh secara harfiah. Dengan item pendeteksi, mereka menduga benang itu berkaitan dengan takdir. Karena itu mereka menunggu Subei kembali. Subei tertarik dan langsung menyetujui untuk berangkat pada tanggal 15. Sebelum itu, ia perlu mengurus beberapa hal organisasi, Destiny, termasuk menjual barang yang dibawanya dari ruang kutukan, barang berbahaya yang bisa meledak sewaktu-waktu. Ketika Zhao Xiaoyu bertanya kemana ia pergi kali ini, Subei menceritakan bahwa ia menjelajah ruang di Kutub Selatan. Langitnya indah dengan aurora ungu permanen, namun sebenarnya merupakan personifikasi kutukan. Tidak ada makhluk hidup di sana. Bahkan udara pun terkutuk, dan kutukan itu dapat dibawa keluar. Ia telah melaporkannya sebagai ruang berisiko tinggi. Wu Mingbai menggoda bahwa meski Subei mengaku suka bermalas-malasan, ia sebenarnya gemar berpetualang. Subei mengakui bahwa ia menyukai risiko yang bermakna, entah demi pemandangan, uang, atau peningkatan kekuatan. Ruang bertema takdir yang baru ditemukan itu, menurutnya, berpotensi meningkatkan kekuatannya. Benang emas dengan aura takdir memicu dugaan tertentu dalam benaknya. Entah akan memperkuatnya atau tidak, ruang itu pasti menarik. Ia memiliki firasat bahwa kali ini, mungkin ia benar-benar bisa menyentuh benang-benang itu. Seperti yang telah dikatakan Subei, kabar kepulangannya segera membuat grup obrolan kelas kembali ramai.
Namun tidak semua orang memiliki waktu luang, sehingga hanya beberapa dari mereka yang bisa ikut menjelajah ruang garis takdir kali ini. Bagi Subei, hal itu bukan masalah. Jika keberuntungan mereka buruk, mungkin hanya dia yang bisa menyentuh garis takdir tersebut. Jika keberuntungan mereka baik, orang lain juga bisa menyentuhnya. Namun situasi terakhir itu justru tidak terlalu menguntungkan baginya. Ia lebih berharap mereka tidak bisa menyentuhnya. Memikirkan tentang garis takdir, Subei teringat konsep wordline yang sering muncul dalam karya penggemar. Ia membayangkan kemungkinan semacam sesi menonton, di mana karakter melihat kisah dari garis dunia lain. Ia menyimpulkan bahwa dunia tempatnya berada sekarang kemungkinan adalah wordline pertama. Manga Consciousness tidak datang karena melihat akhir kehancuran, melainkan karena secara logis menilai ada masalah pada worldview King of Abilities. Ia yakin dirinya bukan tipe protagonis penyelamat dalam fanwork. Gaya asli manga tersebut juga tidak menunjukkan arah kehancuran total. Namun berada di wordline pertama bukan berarti wordline lain tidak ada. Setiap pilihan penting bisa melahirkan takdir berbeda, dan takdir berbeda berarti garis dunia berbeda. Pemahamannya tentang hal ini berasal dari penelitiannya sendiri. Menggunakan Gears of Destiny untuk mengubah takdir berarti takdir lama tidak hilang, melainkan berpindah ke garis lain. Gear yang telah digunakan selalu tampak lebih gelap dan tua. Ia bahkan mengembangkan metode untuk melihat takdir asli setelah perubahan. Dengan memegang gear bekas, ia bisa melihat satu adegan dari takdir awal, mirip kemampuan Feng Lan melihat fragmen masa depan. Karena itu, ketika mendengar deskripsi benang emas di ruang baru tersebut, ia menduga bahwa benang itu mungkin memperlihatkan kisah di garis takdir lain. Sayangnya, manga Consciousness tidak dapat memberikan jawaban, karena setelah manga berakhir, kendalinya melemah drastis. Ia bahkan sedang berusaha berevolusi menjadi World Consciousness. Subei akhirnya tidak memikirkan hal itu lebih jauh. Apapun yang terjadi, fakta bahwa ia pernah menerima komisi dari manga Consciousness tidak mungkin terungkap hanya karena fluktuasi garis takdir. Hari keberangkatan pun tiba. 6 orang berangkat menuju ruang garis takdir. Jiang Tianming tidak mengundang semua teman sekelas karena ruang ini minim pemandangan dan belum diketahui risikonya. Bahkan si Zhao Hua dan Zhao Xiaoyu awalnya tidak direncanakan ikut, tetapi karena mereka sudah ada di tempat, sulit menolak. Mereka terbang ke kutub selatan. Dengan item penghangat, mereka mengenakan pakaian tipis. Awalnya semua ingin berpakaian normal, namun Lan Subing bersikeras agar mereka memakai kaos lengan pendek, bahkan sampai memohon manja. Tidak ada yang mampu menolak. Namun karena tahu niatnya ingin menonton pertunjukan, Zhao Xiaoyu ditugaskan mengawasinya agar tidak diam-diam mengenakan jaket tebal. Seperti dugaan, Lan Subing akhirnya menyesal. Di tengah tatapan heran orang-orang sekitar, ia menggigil di antara Jiang Tianming dan yang lain. Wu Mingbai mengejeknya dengan senyum tipis, membuatnya hanya bisa mendengus kesal. Setelah mendaki gunung bersalju, mereka menemukan celah ruang yang tampak hitam pekat. Tanpa laporan resmi, tidak ada pengguna ability lain di sekitar. Jiang Tianming mengingatkan bahwa tidak ada makhluk hidup di dalamnya, tetapi benang di dalam sangat rapat, sehingga semua harus menggunakan jimat penglihatan yang dibagikannya. Memasuki celah, Subei merasakan pusing singkat sebelum membuka mata pada lautan benang emas padat. Aura takdir yang kuat langsung menyelimutinya. Ia merasa bahwa jika berlatih lama di sini, kemampuannya akan meningkat pesat, seperti pengguna elemen api berlatih di gunung berapi. Dengan jimat, mereka bisa melihat satu sama lain. Si Zhao Hua mencoba menyentuh benang, tetapi tidak bisa. Subei juga tak mampu menyentuhnya secara langsung, namun dengan Destiny Gear ia berhasil memicu gambaran adegan singkat dari takdir seseorang. Namun yang terlihat hanya satu potongan, bukan keseluruhan garis.
Ia menyadari bahwa takdir orang lain memang sulit diintip sepenuhnya. Satu-satunya garis takdir yang bisa ia lihat lengkap hanyalah miliknya sendiri. Subei lalu melepaskan mental energi, menyebarkannya untuk mencari garis yang terkait dengannya. Ia memahami bahwa benang milik satu orang cenderung berkumpul, dengan jaringan relasi mengelilinginya. Dengan menemukan dirinya, ia bisa menemukan yang lain. Ia menyadari bahwa tidak semua tindakan menciptakan garis takdir baru. Hanya titik balik besar yang mampu mengubah hidup secara signifikan. Dalam hidupnya, pertemuan dengan pembunuh organisasi, Black Flash, di hari pertama sekolah adalah titik balik terbesar. Namun karena ia telah mengubah takdir sebelumnya, bahkan di garis lain pun ia tetap membangkitkan ability sejak kecil dan menjadi pemimpin Destiny. Meski begitu, bisa jadi ada banyak titik balik kecil yang tidak ia sadari. Melalui ruang ini, ia berharap bisa melihatnya. Tak lama, ia merasakan area yang familiar. Semangatnya bangkit dan ia mengajak yang lain mengikuti arahnya. Ia menjelaskan bahwa benang-benang itu adalah garis takdir yang menunjukkan berbagai kemungkinan hidup seseorang, dan jumlahnya berkaitan dengan banyaknya titik balik dalam hidup. Yang lain mendengarkan tanpa reaksi besar, tetapi Jiang Tianming menunjukkan ekspresi rumit. Hidupnya memang penuh simpul penting, kematian ibunya, kepergian ayahnya, pertemuan dengan teman-teman, berbagai insiden dan pilihan besar yang dapat mengubah hidupnya secara drastis. Setelah sekitar 1 jam dan dengan memaksimalkan keberuntungannya, Subei akhirnya menemukan garis takdirnya sendiri. Ia memastikan bahwa garis di sekitarnya adalah milik orang lain, lalu meminta teman-temannya mencoba menyentuh garis takdir mereka masing-masing. Jika tidak bisa, mereka bisa menggunakan gear untuk melihat apakah muncul gambaran. Karena itu adalah takdir mereka sendiri, secara logis mereka memiliki peluang untuk menyentuhnya. Dengan begitu, masing-masing akan fokus pada hal yang ingin mereka lihat, dan tidak terlalu memperhatikan apa yang dilihat Subei. Ia tidak ingin nanti harus terus-menerus menjawab pertanyaan tentang apa yang ia saksikan. Sesuai dugaan Subei, dengan menggunakan gear sebagai perantara, mereka benar-benar dapat menyentuh garis takdir yang berkaitan dengan diri masing-masing dan melihat isi di dalamnya. Melihat semua orang telah memejamkan mata dan tenggelam dalam pengalaman cerita dari garis takdir lain, Subei tidak membuang waktu. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh garis takdir yang memancarkan aura kuat miliknya, lalu memasuki kisah lain tentang dirinya. Titik balik pada garis ini ternyata adalah kematian orang tuanya. Dalam garis takdir tersebut, kedua orang tuanya masih hidup. Karena perubahan masa lalu yang pernah ia lakukan, di garis ini kedua orang tuanya merupakan anggota organisasi, Destiny, dan ayahnya bahkan menjadi pemimpin organisasi. Di permukaan, mereka tetap beridentitas sebagai polisi dan tentara yang melayani negara. Hal menarik dalam timeline ini adalah alasan berdirinya organisasi, Destiny. Berbeda dari desain awal Subei, di sini rantai logika terbentuk sempurna. Organisasi tersebut merupakan rencana negara berdasarkan ability ayahnya, Information Retrieval and Confidentiality, yang berfungsi mengklasifikasi serta mengintegrasikan informasi dan mencegah kebocoran data melalui ability lain. Dikombinasikan dengan item buku catatan, kemampuan itu menjadi inti organisasi. Dalam Wordlin asli, kematian ayahnya membuat rencana tersebut dianggap gagal sebelum resmi diluncurkan. Namun sebenarnya kerangka awal sudah terbentuk. Karena itu, di timeline ini, organisasi, Destiny, tampak netral di permukaan, tetapi secara rahasia berada di bawah kendali negara. Dengan premis besar tersebut, pengalaman Subei di garis ini berbeda jauh. Ia dibesarkan dan dilatih negara sejak kecil, dengan aura benar yang sangat jelas. Meski tetap suka bermalas-malasan dan memiliki kebiasaan kecil yang mirip, temperamennya sangat berbeda.
Ia terlihat sebagai sosok berdarah panas di sisi merah, lugas dan terus terang. Su Bei, versi ini tetap masuk ke Endless Ability Academy, dengan ability Destiny Gear, dan ditempatkan di kelas F. Ia memilih kelas itu karena telah meramalkan ada orang-orang menarik di sana dan berdiskusi dengan orang tuanya untuk bergabung selama sebulan. Insiden pembunuh di toilet pada hari pertama sekolah tetap terjadi, tetapi reaksi setelahnya berbeda. Su Bei yang asli memilih diam, sedangkan Su Bei di tim Melin itu langsung melapor ke akademi. Namun laporan tersebut tetap tidak banyak mengubah alur besar cerita. Sepanjang plot, Su Bei, versi ini jauh lebih aktif terlibat. Rasa keadilannya lebih besar. Jika Su Bei biasanya memakai keunggulan, selangkah lebih cepat, untuk menghindari bahaya, versi ini menggunakannya untuk menyusun rencana dan menyelesaikan ancaman secepat mungkin. Setelah melihat keseluruhan garis itu, Su Bei terdiam. Kontras antara dirinya dan versi yang begitu lurus terasa besar. Ia sempat berpikir bahwa tanpa komisi dari Manga Consciousness, mungkin ia akan menjadi seperti itu. Namun ia segera menyadari, tanpa komisi tersebut, ability-nya mungkin tetap Create Gear, yang terlalu lemah untuk membuatnya terlibat dalam petualangan utama. Ia menarik mental energi dan menyentuh garis berikutnya. Ia menemukan bahwa hanya ada satu garis takdir di mana ia membangkitkan ability Create Gear. Di garis itu, ia mati di toilet pada awal cerita, persis seperti manga asli, tanpa kelanjutan. Di garis lainnya, setelah membangkitkan Destiny Gear, tingkat keselamatannya hampir maksimal. Ia hampir selalu hidup hingga akhir, kecuali satu garis ketika ia sepenuhnya berada di sisi merah. Dalam kisah klise itu, ia mengorbankan diri di pertempuran terakhir demi menyelamatkan lebih banyak orang. Su Bei sulit membayangkan dirinya benar-benar berkorban seperti itu, tetapi pendidikan jelas memberi pengaruh besar terhadap seseorang. Garis paling berbeda lainnya adalah ketika ia tidak masuk Endless Ability Academy, melainkan Skydome Ability Academy. Di sana, ia berteman baik dengan Huang Fumingze, bahkan disebut sebagai dua bintang kembar akademi tersebut. Dalam kompetisi 3 sekolah, ia mewakili Skydome. Hasilnya, ia kalah tipis dalam pertarungan individu dan kalah dalam tim melawan kelompok protagonis utama. Melihat dirinya memiliki teman baru dan menjauh dari kelompok utama terasa asing, tetapi masuk akal. Yang paling mengejutkan Su Bei adalah kenyataan bahwa dalam begitu banyak garis takdir, tidak ada satu pun di mana ia menjadi penjahat. Posisinya hanya berfluktuasi antara netral dan benar, tidak pernah benar-benar melangkah ke sisi gelap. Ia dulu pernah mempertimbangkan berpindah ke pihak penjahat demi bertahan hidup dan memanfaatkan celah informasi. Namun ia selalu mengurungkan niat setelah mempertimbangkan risiko dan manfaat. Ternyata, dalam semua kemungkinan takdir, ia tidak pernah benar-benar memilih menjadi penjahat. Tanpa sengaja ia mengungkapkan pikirannya, dan Manga Consciousness langsung menyetujuinya. Ia dipilih bukan hanya karena paling cocok menyelesaikan tugas penyelamatan dunia, tetapi juga karena memiliki hati yang lurus. Jika Su Bei mudah terseret ke sisi jahat, kesempatan itu tidak akan pernah diberikan. Su Bei menanggapinya dengan datar. Ia memang dulu tidak merasa hidup untuk menyelamatkan dunia lebih baik daripada mati, tetapi sekarang ia mengakui bahwa menikmati hidup memang lebih baik. Membuka mata, ia melihat teman-temannya masih tenggelam dalam garis takdir masing-masing. Berbeda darinya yang relatif sederhana, garis takdir mereka jauh lebih banyak. Rasa penasaran mendorongnya menyentuh salah satu garis milik Jiang Tianming. Dalam adegan itu, Jiang Tianming mengenakan setelan hitam, duduk di atas gunung mayat dan lautan darah. Tatapannya kosong, aura kekuatannya menekan. Itu adalah garis penjahat. Ia tampak tidak menikmati pembunuhan, tetapi entah karena alasan apa berubah menjadi sosok seperti itu.
Su Bei menduga hal itu berkaitan dengan peristiwa musim ketiga, ketika ayah Jiang Tianming membingkainya dengan ability Deat Summon dan membuat dunia menuntut penahanannya. Jika saat itu mereka gagal membuktikan kebenarannya, mungkin ia benar-benar akan terseret ke kegelapan. Seorang protagonis tampak sederhana, tetapi satu langkah salah saja bisa mengubah segalanya. Su Bei menyadari bahwa jalannya sendiri pun sama sempitnya. Jika ia gagal mendapatkan kepercayaan kelompok utama atau gagal memperkuat diri, tugas penyelamatan dunia mungkin sudah gagal sejak lama. Karena itu, ia bisa mengatakan dengan yakin bahwa dirinya benar-benar seorang protagonis sejati. Kabar baiknya, Su Bei membangkitkan sebuah ability. Kabar buruknya, ability itu bernama Summon Gear. Sesuai namanya, ia hanya bisa memanggil Gear. Su Bei sangat terkejut. Dalam pandangannya, ability seperti itu terdengar tidak berguna, seolah hanya cocok dimiliki karakter figuran yang mati di bab pertama. Namun karena telah membangkitkan ability, ia tetap harus masuk Akademi Ability untuk mendapatkan lisensi resmi. Itulah sebabnya ia kini duduk di auditorium, Endless Ability Academy. Perwakilan siswa baru yang berpidato adalah si Zhaohua dari kelas A, sosok yang terlihat kuat dan kaya. Namun Su Bei tidak terlalu memedulikannya. Ia justru lebih tertarik mengamati orang-orang di sekitarnya, terutama Jiang Tianming dan Feng Lan. Jiang Tianming memiliki kombinasi rambut hitam dan mata hitam yang sangat langka. Selama 15 tahun hidupnya, Su Bei belum pernah melihat kombinasi seperti itu. Keanehan tersebut membuatnya tanpa sadar selalu memperhatikan Jiang Tianming. Sementara Feng Lan adalah tipe raja kursi belakang dekat jendela, berambut putih, dengan aura khas karakter penting dalam manga. Pada akhirnya Su Bei memilih duduk bersama Feng Lan. Dibanding Jiang Tianming yang tampak seperti calon penjahat, Feng Lan terlihat jauh lebih aman. Fakta membuktikan penilaiannya benar. Ability Feng Lan adalah profesi, kemampuan yang sekilas tidak mungkin menjadi milik penjahat. Meski begitu, ability tersebut juga berbahaya. Pemilik profesi biasanya bersembunyi di belakang, tetapi jika Nightmare Beast ingin berbuat jahat, orang seperti itu justru akan menjadi target pertama. Su Bei tidak ikut menyelidiki kasus pembunuhan yang terjadi pada hari pertama sekolah, tetapi ia sempat mendengar tentang organisasi jahat Black Flash. Ia merasa aneh bahwa organisasi seperti itu bisa eksis terang-terangan di dunia ability, sementara pemerintah tampak tak berdaya. Di dunia biasa, sekte sesat ditindak tegas. Namun di dunia ability, organisasi jahat bisa berdiri terbuka. Hal itu membuat pandangan dunianya terguncang. Ia juga menyadari bahwa akademi tidak sepenuhnya dapat diandalkan, jika sampai siswa seperti Jiang Tianming dibiarkan menyelidiki kasus sendiri. Yang lebih mengejutkan, ia melihat tanda petir hitam di leher Mo Xiaotian, simbol anggota Black Flash. Keberadaan penyusup membuatnya waspada. Jika organisasi itu bisa menyusupkan siswa, siapa yang menjamin tidak ada guru yang terlibat? Karena itulah Su Bei memilih diam. Ia tidak ingin menjadi target balas dendam. Rencananya sederhana, berpura-pura tidak tahu apa-apa, menjauh dari Mo Xiaotian serta Jiang Tianming dan kelompoknya, lalu menjalani 3 tahun dengan damai sebelum kembali ke kehidupan biasa. Ketika diumumkan tentang ujian bulanan penempatan kelas, minat Su Bei bangkit. Meski ability-nya lemah, ia yakin kemampuan fisiknya tidak lemah. Dalam sistem pertarungan individu, ia percaya diri bisa meraih hasil baik, setidaknya selama para pengguna ability lain belum sepenuhnya menguasai kemampuan mereka. Lawan pertamanya adalah siswa kelas C dengan ability Rubberman. Sebagai siswa kelas F, ia merasa sial harus melawan kelas lebih tinggi. Namun Jiang Tianming juga mengalami nasib serupa. Lawan berambut hijau itu menyarankan Su Bei menyerah saja. Dengan ability-nya, ia memanjangkan dan memelintir tubuhnya secara mencolok.
Di mata Subei, gerakan itu penuh celah. Tanpa ragu, Subei menyerang cepat. Lawannya memperpanjang tangan untuk menjaga jarak. Tanpa senjata, sulit mendekat. Namun Subei bergerak memutari kedua lengan itu dan mengikatnya menjadi simpul mati dengan teknik sederhana. Penonton tertawa melihat hasilnya. Sebelum lawan sempat memahami situasi, Subei memukul perutnya. Setelah sempat bangkit dengan tekad keras, ia kembali dijatuhkan dan akhirnya didorong turun panggung. Lawan berlutut sambil menangis histeris, meratapi kekalahannya. Subei merasa canggung. Ia tidak tahu apakah harus terharu atau ingin berkomentar. Pada akhirnya ia memilih diam. Mu Tieren memujinya karena mampu mengatasi ability hanya dengan keterampilan fisik. Di kelas F, Subei memang dikenal memiliki kemampuan fisik terbaik karena ia tidak pernah menyembunyikan kemampuannya saat pelajaran olahraga. Zhao Xiaoyu, yang sering berlatih fisik dengannya dan membantunya mengerjakan tugas, ikut memuji. Hubungan mereka saling menguntungkan. Subei tidak peduli pada ejekan orang lain. Setidaknya saat pelajaran olahraga, mereka selalu kalah darinya. Ia kemudian menoleh ke panggung lain, menanyakan hasil Feng Lan dan Wu Jin. Wu Jin sudah selesai, dan Feng Lan hampir menyusul. Mereka berempat, Subei, Zhao Xiaoyu, Wu Jin, dan Feng Lan, telah membentuk tim untuk pertarungan kelompok mendatang. Meskipun tidak satu pun dari mereka memiliki ability ofensif, Subei yakin setidaknya mereka bisa bertahan hidup. Selama mampu bertahan hingga akhir, peluang menang tetap ada. Ia tidak berniat menyerah hanya karena ability-nya tampak lemah. Dalam ujian bulanan ini, ia tetap ingin meraih hasil terbaik dengan caranya sendiri. Hari terakhir ujian bulanan pertarungan individu akhirnya tiba. Hanya tersisa 10 peserta di arena. Zhou Renji yang sudah kalah satu kali dijadwalkan bertanding ulang melawan Mu Tieren demi menyeimbangkan jumlah peserta. Di tribun penonton, seorang gadis bermata merah menatap layar ponselnya yang menampilkan antarmuka taruhan pertandingan. Ia bersemangat ingin memasang taruhan besar demi keuntungan besar. Gadis berambut pendek di sampingnya berniat melakukan hal serupa, tetapi ingin mempertimbangkan pendapat orang lain sebelum menentukan pilihan. Tanpa ragu, gadis bermata merah memilih Subei. Ia mengagumi fakta bahwa hingga kini Subei belum pernah menggunakan ability-nya. Di antara 10 peserta tersisa, Subei adalah yang paling populer. Berbeda dengan duel ability spektakuler milik peserta lain, Subei bertarung hanya dengan kemampuan fisik, namun tetap menang. Meskipun semua orang tahu ability Create Gear-nya dianggap lemah, kemenangan tetaplah kemenangan. Justru karena ia menang tanpa ability yang kuat, banyak siswa merasa lebih terinspirasi olehnya, terutama mereka yang memiliki ability tidak cocok untuk bertarung. Selain itu, pertarungan Subei tidak pernah membosankan. Setiap duel memadukan kekerasan dan kecerdikan dengan indah. Gadis berambut pendek setuju bahwa menonton pertandingan Subei terasa seperti menikmati pertunjukan. Gadis bermata merah menganalisis bahwa kemampuan Subei memanfaatkan ability lawan juga karena mereka masih siswa tahun pertama yang belum mahir. Namun justru disitulah letak perbedaannya, lawan belum menguasai ability sendiri, tetapi Subei mampu membaca dan memanfaatkannya dengan sangat baik. Seorang siswa laki-laki yang mendengar percakapan mereka dengan ragu mengajak mereka bergabung dengan klub penggemar Subei. Gadis berambut pendek terkejut karena biasanya klub penggemar hanya dimiliki siswa tingkat atas atau juara besar. Namun menurut sang siswa, tidak ada alasan siswa tahun pertama tidak boleh memiliki klub penggemar. Bahkan ada yang bercanda ingin menjadikan Subei sebagai guru mereka. Seorang siswi kelas F ikut bergabung dalam percakapan. Sebagai teman sekelas, ia menggambarkan Subei sebagai tipe siswa unggul yang hampir sempurna, nilai bagus, kuat dalam pertarungan,
sedikit berjiwa berandalan tetapi lugas dan bertanggung jawab. Kelas F memang menjadi sorotan kali ini karena selain Su Bei, ada Jiang Tianming, Lan Subing, dan Mu Tieren yang juga bertahan hingga tahap ini. Keanehan itu membuat banyak orang bertanya-tanya apakah pembagian kelas awalnya keliru. Di tengah diskusi taruhan, Su Bei naik ke panggung. Lawannya kali ini adalah Feng Lan. Su Bei telah menonton beberapa pertandingan Feng Lan dan memahami ability profesinya. Kemampuan memprediksi gerakan lawan sangat efektif dalam pertarungan fisik selama selisih kemampuan tidak besar. Namun dalam hal teknik dan stamina, Feng Lan tidak mampu menandingi Su Bei. Bahkan dengan sedikit kecurangan berupa prediksi, hasilnya tetap kekalahan. Feng Lan mengakui kekalahannya dengan tenang setelah terjatuh dari panggung. Su Bei tidak merasa bangga. Ia hanya melompat turun dan menyarankan agar Feng Lan melatih kemampuan fisiknya. Ability tanpa daya serang membutuhkan perlindungan atau kemampuan fisik yang memadai. Feng Lan, setelah ragu sejenak, meminta Su Bei membantunya berlatih dan menawarkan imbalan. Hubungan mereka selama ini hanya sebatas teman makan siang. Su Bei menyadari ada jarak antara Feng Lan dan orang lain, dan ia tidak berniat menembusnya. Namun ketika mendengar tawaran imbalan, ia mengajukan syarat, Feng Lan harus memberinya satu peringatan bahaya ketika ia merasakan Su Bei akan menghadapi ancaman. Feng Lan menyetujuinya. Mereka sepakat memulai latihan setelah ujian selesai. Tak lama kemudian, Su Bei mengetahui lawan berikutnya adalah si Zhao Hua, favorit juara dengan ability Angel. Ia sudah memperkirakan keberuntungannya akan membawanya melawan yang terkuat. Ability terbang dan serangan jarak jauh membuat si Zhao Hua sangat sulit dilawan oleh petarung murni jarak dekat seperti dirinya. Meski sadar kemungkinan besar akan kalah, Su Bei tidak berniat menyerah. Ia memiliki sisi kompetitif yang kuat dan ingin bertarung hingga akhir. Saat naik panggung, si Zhao Hua mengakui kemampuan fisiknya, tetapi menyatakan bahwa ability kelas F membuatnya tak punya peluang menyentuhnya. Pertandingan dimulai. Si Zhao Hua langsung terbang ke udara, menembakkan bulu-bulu tajam dari atas. Seperti yang diperkirakan, Su Bei tertekan. Ia tak bisa menjangkau lawan dan hanya bisa terus menghindar. Jika situasi berlanjut, stamina Su Bei akan habis lebih dulu dibanding mental energi si Zhao Hua. Namun Su Bei tidak berniat menjadi sasaran pasif. Setelah memastikan dugaannya, ia akhirnya menggunakan ability untuk pertama kalinya dalam kompetisi. Setiap kali si Zhao Hua memanggil bulu, Su Bei memanggil gear berbahan cesium natrium yang mudah terbakar di udara. Ketika bersentuhan, gear itu langsung membakar bulu-bulu tersebut. Ekspresi si Zhao Hua berubah. Bulu miliknya tidak bisa diregenerasi dalam waktu singkat. Jika terus terbakar, ia akan kehilangan metode serangan jarak jauh dan terpaksa mendarat. Situasi pun berubah menjadi kebuntuan. Untuk pertama kalinya, si Zhao Hua menganggap Su Bei sebagai lawan sejati. Ia memanggil namanya dengan serius dan menyatakan akan menggunakan jurus terkuatnya sebagai bentuk penghormatan. Holy Judgment. Su Bei terdiam, menghadapi serangan pamungkas yang akan menentukan hasil pertandingan. Pada akhirnya, Jiang Tianming meraih peringkat pertama dalam ujian bulanan pertarungan individu. Su Bei dengan tulus merasa dirinya turut berkontribusi atas kemenangan itu. Ia memahami betul situasi saat melawan si Zhao Hua. Dengan mental energi yang terbatas, mustahil baginya benar-benar membakar seluruh bulu lawan. Begitu energinya habis, stamina fisiknya pun akan menurun, dan si Zhao Hua bisa menang dengan mudah. Kemampuan terbang sendiri sudah memberi posisi hampir tak terkalahkan dalam banyak situasi. Namun si Zhao Hua justru langsung mengerahkan jurus pamungkasnya, menyebabkan keduanya sama-sama tumbang. Secara logika,
Mampu memaksa lawan sekuat itu hingga menggunakan kartu terakhir seharusnya sudah memuaskan. Tetapi Subei bertarung demi mengerahkan seluruh kemampuannya dan menikmati pertarungan sengit. Kekalahan akibat jurus pamungkas tetap terasa menjengkelkan. Meski demikian, setelah rasa terkejut dan frustrasi awal berlalu, suasana hatinya membaik. Ia telah bertarung tanpa kesalahan berarti, baik dari segi strategi maupun stamina. Kekalahan itu murni karena keunggulan teknik lawan. Hatinya tenang. Namun ketenangan itu perlahan memudar ketika ia menyadari sekelompok orang mengikutinya. Ia berbalik dan menanyakan alasan mereka. Setelah pertandingan, ia berniat pergi ke ruang perawatan untuk pemeriksaan menyeluruh, memanfaatkan kesempatan resmi itu. Jiang Tianming mengundangnya makan bersama untuk merayakan keberhasilan masuk 10 besar. Selain Jiang Tianming, ada Lan Subing, Wu Mingbai, Mo Xiaotian, Mu Tieren, dan Feng Lan. Kecuali Mo Xiaotian dan Wu Mingbai, semuanya dari kelas F. Subei heran mengapa Feng Lan ikut dalam perayaan semacam itu. Feng Lan menjawab singkat bahwa mereka adalah teman sekelas. Setelah ujian ini, kemungkinan besar mereka tetap berada di kelas yang sama. Ia bersedia mengikuti aturan sosial yang berlaku dan tidak memiliki perasaan buruk terhadap siapapun. Subei berniat menolak, terlebih dengan kehadiran Mo Xiaotian yang jelas memiliki identitas tersembunyi. Namun Jiang Tianming segera menambahkan bahwa undangan itu juga sebagai bentuk terima kasih. Jika Subei tidak lebih dulu menguras kemampuan si Zhao Hua, hasilnya mungkin berbeda. Subei tidak sepenuhnya setuju. Ia bahkan menduga Jiang Tianming mungkin memiliki cara menghadapi jurus pamungkas itu. Secara lahiriah, ability Jiang Tianming adalah objek kontrol, tetapi Subei menilai kemampuan sebenarnya jauh lebih kompleks. Peningkatan kecepatan dan kekuatan mendadak serta penghindaran dari serangan fatal tampak mencurigakan. Jiang Tianming tetap bersikeras, menegaskan bahwa semua anggota kelas F pergi dan tak seharusnya Subei tertinggal. Isyarat halus itu akhirnya membuat Subei mengalah. Ia memutuskan ikut. Selama makan, suasana cukup hidup, terutama berkat Mo Xiaotian. Tanpa disangka, Subei merasa cocok berbincang dengan Jiang Tianming. Latar belakang mereka sama-sama yatim piatu, dan meski kepribadian berbeda, nilai dan wawasan mereka sejalan. Ia juga menyadari sisi lain teman-temannya. Lan Subing yang sangat canggung secara sosial ternyata sering menjadi pihak yang melontarkan komentar tajam. Wu Mingbai yang tampak polos justru kerap menyindir Mo Xiaotian tanpa disadari yang bersangkutan. Dinamika kelompok itu terasa akrab, membuat Subei sedikit mengernyit karena merasa konfigurasi ini begitu familiar, meski ia tak langsung mengingat dari mana. Setelah makan, hubungan mereka membaik. Subei berhenti sengaja menjaga jarak. Ia menilai Mo Xiaotian mungkin memang polos, meski berasal dari organisasi Black Flash. Untuk sementara, ia tidak merasakan niat jahat. Dalam ujian pertarungan tim berikutnya, mereka berpisah menjadi beberapa kelompok. Zhao Xiaoyu dan Wu Jin berpasangan, mengandalkan kecerdikan dan kemampuan menurunkan keberadaan. Subei berpasangan dengan Feng Lan, memadukan bela diri dan prediksi bahaya. Awalnya pembagian ini berjalan sempurna. Hari pertama berlangsung lancar dan mereka bahkan mencuri banyak poin. Namun Subei melupakan satu hal penting, ability seperti profesi pasti menjadi target utama musuh. Jika seseorang sengaja membidik Feng Lan, bahaya tetap tak terhindarkan. Dan itulah yang terjadi. Dalam ujian resmi akademi, sekelompok orang berpakaian hitam tiba-tiba turun dari langit. Tepat sebelum kehilangan kesadaran, Subei berteriak dalam hati karena tak menyangka penjahat akan muncul dalam ujian yang diselenggarakan sekolah. Kesadarannya kembali perlahan. Ia tidak langsung membuka mata, pura-pura pingsan sambil mendengarkan percakapan di sekitar.
Hari kedua pertarungan tim telah dimulai. Feng Lan sudah sadar dan berbicara dengan suara pria asing. Feng Lan menyatakan mereka tak bisa melukainya maupun Su Bei. Sebagai kepala keluarga Feng, ia membawa banyak alat penyelamat yang tak terbayangkan. Pihak lawan tampaknya sadar tak bisa menyentuhnya, dan mengaku hanya ingin menahannya. Jika memungkinkan, mereka ingin membawanya ke markas organisasi. Pandangan seseorang kemudian tertuju pada Su Bei. Pria itu berkata bahwa jika anak itu bisa menjadi beban bagi Feng Lan, mereka tak keberatan membawanya juga. Su Bei tetap tenang meski dalam hati menolak menjadi beban siapapun. Ia tak suka melindungi orang lain, tetapi juga tak ingin dilindungi. Ia memperkirakan jumlah musuh cukup banyak. Melawan secara frontal mustahil. Ability Create Gear tampak tak berguna dalam situasi ini. Jika kekuatan tak memungkinkan, maka kecerdikanlah jawabannya. Mereka tampaknya hanya ingin menahan Feng Lan, sehingga tak mungkin menempatkan banyak penjaga khusus untuk dua tawanan. Melawan satu atau dua orang masih dalam batas kemampuannya. Perlahan ia membuka mata. Mata ungunya tenang dan penuh perhitungan. Ia sudah menyusun rencana. Su Bei membuka mata dan melihat seorang pria berpakaian hitam dengan topi bisbol. Pria itu meliriknya sambil tersenyum tipis, jelas tak tertarik berbicara, lalu memerintahkan orang-orang di luar tenda untuk berjaga ketat. Dua pria berpakaian hitam masuk menggantikan penjaga sebelumnya, menyelesaikan serah terima, lalu duduk santai, satu membaca buku, satu lagi memejamkan mata setengah tertidur. Su Bei tidak bertindak gegabah. Ia menunggu dengan sabar, menyadari hanya ada satu kesempatan. Jika gagal, konsekuensinya bisa berupa kematian. Sambil menunduk, ia mengamati situasi. Ia dan Feng Lan dilindungi lapisan perisai cahaya biru, jelas milik Feng Lan. Keduanya diikat, namun Feng Lan diikat dengan tali khusus berbasis ability, sedangkan dirinya hanya di rantai besi. Ia memperkirakan musuh mengetahui ability-nya, sehingga menganggap rantai besi sudah cukup. Sementara Feng Lan, dengan berbagai item penyelamat yang mungkin dimilikinya, harus diikat lebih kuat. Di permukaan, Su Bei berpura-pura meronta hingga rantai berbunyi nyaring. Sebenarnya ia memanfaatkan suara itu untuk menyamarkan gerakannya memotong rantai menggunakan gear. Dengan memanfaatkan tali sepatu sebagai alat penarik sederhana dan gear tajam sebagai bilah, ia membuat gergaji tangan sederhana. Dengan menyasar titik lemah rantai, ia perlahan berhasil memotongnya. 10 menit kemudian, dua penjaga baru masuk menggantikan yang lama. Pergantian ketat itu menunjukkan kewaspadaan mereka terhadap Feng Lan. Su Bei menyadari ia harus menyelesaikan segalanya dalam waktu 10 menit, menyingkirkan dua penjaga dan keluar dari tenda sebelum gelombang berikutnya datang. Ia menatap Feng Lan, memberi isyarat dengan mata apakah ingin pergi. Ia tahu Feng Lan kemungkinan besar menolak, karena dengan item pelindungnya, tetap di sini justru lebih aman. Benar saja, Feng Lan menggeleng dan menatapnya heran. Namun Su Bei tidak ingin menggantungkan keselamatan pada orang lain. Ia lebih memilih mengambil risiko terukur demi kebebasan. Risiko terbesar hanyalah melumpuhkan penjaga dan keluar dari area. Jika gagal, ia masih bisa kembali berlindung pada Feng Lan. Selain itu, sebelum ujian ia telah menukarkan banyak poin dengan jimat tembus pandang, dan kini item-item itu telah diaktifkan kembali. Ia berpura-pura kesakitan dan mengeluh perutnya sakit. Salah satu penjaga mendekat memeriksa, sementara yang lain tetap berjaga. Tiba-tiba terdengar bunyi benturan logam dari luar tenda. Penjaga kedua keluar memeriksa. Memanfaatkan momen itu, Su Bei bangkit secepat kilat, mengiris tenggorokan penjaga pertama dengan ujung gear tersembunyi di jarinya sambil menutup mulutnya agar tak bersuara. Ia meletakkan tubuh itu perlahan, lalu melakukan hal sama pada penjaga kedua yang kembali masuk.
Suara di luar tadi adalah tipuan yang ia buat sendiri. Setelah berpamitan singkat pada Feng Lan, ia mengaktifkan jimat tembus pandang dan keluar dari tenda. Setelah menonaktifkan alat pengacau sinyal, ia memeriksa jam tangannya dan menemukan opsi bom. Ia tersenyum lebar. Dengan tekad bulat, ia memutuskan membalas penculikan itu. Tanpa membuang waktu, ia menukar beberapa bom, mempelajari penggunaannya, lalu berkeliling di pinggiran kamp musuh menanam bom satu persatu. Ia tak berani mendekati inti kamp demi menghindari risiko terdeteksi dan demi keamanan Feng Lan. Saat hitungan mundur 1 menit berakhir, ledakan bertubi-tubi mengguncang kamp. Api menjulang tinggi, teriakan dan makian bersahutan. Su Bei berjalan pergi tanpa menoleh, mendengarkan kehancuran di belakangnya. Setelah itu ia tidak lagi terlibat langsung. Menyadari dirinya pasti menjadi target buruan, ia bersembunyi di hutan lebat, bertahan di atas pohon selama sehari hingga ujian selesai. Dengan meledakkan setengah markas organisasi, Black Flash, ia memperoleh banyak poin dalam pertarungan tim. Ditambah poin pertarungan individu, peringkat 5 besar tingkatannya bukan masalah. Ia semula mengira semuanya berakhir sampai di sana. Ia tak berniat menetap di dunia ability. Dengan ability Create Gear, tinggal di dunia penuh bahaya hanya akan mengundang maut. Ia bermimpi setelah lulus membuka toko perkakas, mungkin bepergian melihat keindahan negeri. Namun rencana itu runtuh saat ia terpilih masuk kelas S. Direktur menjelaskan bahwa anggota kelas S pasti menjadi target Black Flash dan Nightmare Beast. Tanpa menjadi lebih kuat, mereka mudah celaka. Su Bei langsung menolak. Menurutnya, manfaat kelas S tak sebanding risiko bagi ability-nya yang dianggap tak berguna. Penolakannya mengejutkan banyak orang, termasuk Qi Huang. Namun Meng Huai mengingatkannya bahwa ia telah menyinggung Black Flash secara serius. Su Bei terdiam, menyadari ia sudah menjadi target balas dendam. Menghela napas, ia akhirnya setuju bergabung. Mo Xiaotian bersorak gembira dan ingin menjadi teman sebangkunya. Su Bei menolak tanpa ragu. Si Zhao Hua kemudian mengajak semua makan untuk merayakan status mereka sebagai calon teman sekelas kelas S. Meski tampak arogan, ia tulus ingin berteman setelah melalui pertarungan sengit dan krisis hidup mati bersama. Su Bei memandang mereka, si Zhao Hua, Ai Baozu, Zhou Renji, masing-masing dengan kepribadian unik. Ia menyadari konfigurasi tim-tim ini terasa serupa satu sama lain. Feng Lan berjalan di sampingnya. Su Bei memandang punggung teman-temannya di depan, suaranya mengandung sedikit keraguan. Ia merasa seolah semuanya telah mencapai titik akhir yang pasti. Secara logika ia enggan masuk kelas S, namun kini entah mengapa ia merasa itu bukan pilihan buruk. 3 tahun SMA di kelas itu pasti akan sangat penuh gejolak. Dan dengan begitu, cerita Su Bei telah resmi berakhir.